Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya berada di puncak Ramadan, ya, bulan Ramadan, yang insya Allah puasanya tinggal Satu hari. satu hari. Puasa apa? Maghrib. Puasa Ramadan, bukan puasa maghrib. Ya, puasa Ramadan, dan alhamdulillah semuanya sehat. Yang terpenting lagi, sehatnya kita adalah sehat jasmani dan rohani. Jasmani ini jasmani. Ini jasmani. Kalau rohani apa? Ini rohani, ya. Ya. Hati, pikiran, ya, itu rohani. Dan semuanya itu dibalut dengan iman, dengan keyakinan. Kita meyakini tiada Tuhan selain Allah. Allah mengutus para nabi, dan kita meyakini nabi kita Nabi Muhammad. Kita meyakini Allah juga menurunkan kitab-kitabnya. Allah juga ada menciptakan malaikat-malaikatnya. Yang wajib kita yakini nama-namanya malaikat ada berapa? Ada 10. Ya, ada 10. Hafal semuanya? Hafal? Hafal ya? Insyaallah hafal. Malaikat peniup sangkakala, Israfil. Kalau pencabut nyawa, Israfil. Penjaga surga, penjaga neraka, pencatat amal baik dan buruk, penyampai wahyu, Jibril. Ya, Jibril. Kita belajar sirah kemarin kan disebut Jibril kan ya. Ya, pertama kali yang mendatangi Rasulullah pada di saat di Gua Hira juga malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Dan mudah-mudahan kita selalu memanjatkan rasa syukur atas segala nikmatnya. Dan yang kedua, kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemarin dakwahnya Rasulullah mulai dakwah secara terang-terangan sampai ada dakwah menggema ke seluruh Mekah. Menggema itu berarti mulai terdengar, ya. Terdengar oleh blok I, J, langsung J ke I, ke H, ke F, ke sampai mana blok apa kamu nak? C ya? C3. Iya. Om Riki kan blok C ya? Iya. Sama Om Fani ya. Om Riki, kalau Om Basuni blok K. Ya. Ya, blok C kan? Ya. Menggema. Jadi semuanya
Gerindu itu. Rame dan yang ramenya rame. Di situ ada rasa kaget menjadi pembicaraan, rasa marah. Itu adalah orang-orang kafir terutama Abu Lahab. Kalau Abu Thalib namanya yang kemarin kita mau Ustaz Basmi sampaikan yang mendukung. Menggema di situ semuanya ya mendengarkan, apalagi setelah Rasulullah Nabi menyampaikan di Bukit Sofa, menyampaikan tentang dakwahnya. Berikutnya, karena sudah banyak terdengar kesana kemari, maka tokoh-tokoh Quraisy mendatangi paman Nabi. Siapakah paman Nabi? Abu Thalib. Sejumlah pemuka Quraisy mendatangi Abu Thalib. Loh, kenapa kok mendatangi Abu Thalib? Tidak mendatangi Mas Basuni? Nah, kenapa? Mereka tahu bahwa ya Abu Thalib ini adalah paman dari Nabi yang memiliki pengaruh dan tahu kalau ya, Abu Thalib ini yang memberi perlindungan kepada keponakannya. Kalau ada yang macam-macam kepada keponakannya, langsung dibela keponakannya. Keponakannya dibela. Jadi siapa yang berani mau mencelakai dia, maka Abu Thalib yang melindungi. Katanya salah satu perwakilan ya, mereka menyampaikan, wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu, yaitu anak Abdullah yang sudah meninggal dunia, anak saudaramu telah mencaci maki sesembahan kami. Siapa sesembahannya? Patung, berhala. Ya, ia mencela agama kami, ya, membodohkan harapan-harapan kami, dan menyesatkan nenek moyang kami. Cegahlah dia, katanya. Ayo Abu Thalib, cegahlah dia, cegah Muhammad supaya tidak mengganggu kami, supaya tidak lagi berdakwah, supaya tidak lagi menyampaikan agama Islam. Atau katanya, atau Abu Thalib, kami yang akan menangani sendiri. Kalau Abu Thalib tidak mau, ya tidak mau menyampaikan ke siapa, menghalangi, mencegah ponakannya, orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokohnya menyampaikan, kalau kamu tidak mau dan tidak sanggup untuk menghentikan, maka biarkan kami yang akan menangani sendiri. Kata mereka kepada Abu Thalib tadi itu, yang ingin menghentikan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Kira-kira Abu Thalib menerima atau tidak? Tidak. Menolak. Jadi menolak untuk apa? Menyampaikan, mencegah keponakannya untuk menyampaikan dakwahnya. No, gue kagak mau. Katanya. No, gue kagak mau. Biarkan keponakan saya menyampaikan agama Islam. Tambah marah. Kalau begitu, kami yang akan mengatasi, menangani Nabi Muhammad. Tapi jangan apa istilahnya, jangan asam, jangan tapi jangan marah jika nanti kami berbuat yang tidak baik kepada keponakan.
semakin gelisah orang-orang kafir Quraisy. Gelisahnya kenapa? Karena semakin banyak yang masuk ke agama Islam. Abi menyampaikan telah datang ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Oh iya, oke, gitu ya, langsung syahadat. Dibisikkan ke sana kemari, gitu ya. Begitu juga dengan sifat. Di sini ada siapa? Oh iya, bisik-bisik. Ya. Abdi, oh Abdi, Abdinya nggak ada di sini. Ya, yang manggil Abdi itu ya, ya, yang manggil Abdi, Abdi, kesini, katanya Abdi, nggak mau, aku nggak mau kajian, katanya. Aku sedang tidur membantu mama di rumah, ya, membantu orang tua. Ya, setelah Abu Thalib menegaskan perlindungannya kepada Rasulullah dan akan melindungi keponakannya, datanglah musim haji. Orang-orang dari seluruh penjuru Arab akan datang ke Mekah. Ya, Abi tugasnya. Ya, Muslim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Orang Quraisy takut. Orang Quraisy takut. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Ya. Orang Quraisy takut. Takut kenapa? Takut kalau yang datang dari mana-mana itu tadi mendapatkan dakwah dari Nabi. Takut. Sama halnya misalkan di perumahan GWK. Di perumahan GWK ada yang didatangi misalkan Masjid Arumi. Kalau semuanya perumahan Village atau yang mana itu datang ke sini takut nanti, gitu ya. Takut didakwai. Begitu juga tadi itu yang apa? Yang melaksanakan haji tadi. Digelarlah rapat. Maka kaum kafir Quraisy mengadakan rapat di rumahnya Walid bin Mughirah. Siapa? Walid bin Mughirah. Nanti siapa yang nanti di akhir, karena hari ini terakhir, nanti akan saya beri pertanyaan dan nanti ada hadiahnya ya. Digelar rapat di rumah Walid bin Mughirah untuk menyatukan suara agar mereka seragam, mereka memberikan status Rasulullah guna menghadap dakwah Rasulullah supaya dakwahnya tidak melebar kemana-mana. Berbagai usulan dikemukakan. Ada yang mengusulkan kita sebut saja Muhammad sebagai dukun, sebagai dukun. Ada yang mengusulkan kita sebut saja Muhammad sudah mohon maaf gila, tidak waras lagi. Ada juga yang mengusulkan sebut saja Muhammad sebagai penyair, karena firman-firman Allah itu kan bahasanya bagus-bagus ya. Ya, bahasanya kalau
Oke. Dengannya terpisah anak dan orang tua, dengannya terpisah suami dan istri. Jadi di situ ada surat Al-Mudzatsir lanjutannya ya. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya, maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan, kemudian celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan, kemudian dia memikirkan sesuatu, ya sesudah itu dia bermusam muka dan merengut. Itu gambaran ya. Ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari, ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Oke, baik. Berikutnya, mereka pun kafir Quraisy tadi, tokoh-tokohnya mengingatkan para jamaah haji dengan membisik-bisikkan. Mereka mengatakan, hei, Muhammad membawa ajaran. Muhammad sekarang ajaran yang dibawa Muhammad adalah sihir. Semuanya dibisiki seperti itu, yang datang-datang itu. Namun ada orang-orang yang justru penasaran dibisik itu, dan kemudian mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Yang semula dia tidak mendengar bahwa Nabi Muhammad membawa agama Islam karena tadi dibisiki oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa Muhammad itu tukang sihir. Jadi penasaran. Akhirnya mencari tahu, bukan tempe. Ya, mencari tahu ya. Ingin cari informasi, bukan tahu tempe itu bukan. Mencari informasi. Ya. Oke, mencari informasi. Di antaranya adalah Tufail bin Amr. Dia adalah tokoh terkemuka dari Bani Daus. Dari Bani apa? Bani Daus. Siapa namanya tadi? Tufail bin Amr. Kalau rumahnya tokoh tadi yang ditempati untuk musyawarah siapa? Walid bin Mughirah. Ya. Nah, tokoh ini ya penyair yang cerdas, arif dan bijaksana. Ini mendekati dan menakut-nakuti bahwa Rasulullah maha sihir. Gitu ya. Akhirnya dibisiki, Tufail, apa bro? Tufail, ada orang yang mengaku nabi. Ia telah merusak dan mencerai-beraikan kami. Jadi Muhammad ini dikatakan sebagai sihir. Muhammad ini yang menyebabkan orang bercerai-berai. Yang awalnya rukun-rukun, ya Rafa dengan Abi rukun, ternyata ada yang bisik-bisikkan. Kamu tadi di koloki sama siapa? Mas Rafa. Oh, Mas Rafa. Mungkin enggak Mas Rafa sama Abi ya. Setelah itu yang satu juga dibisiki gitu. Kira-kira ada yang langsung marah atau masih mencari tahu? Rata-rata marah. Kan gitu ya. Tapi ada yang masih mencari informasi. Termasuk Tufail ini. Orangnya bijak, orangnya cerdas. Kalau ada yang bisik-bisikkan tadi, jangan langsung marah. Jangan langsung marah. Tapi dicari kebenarannya. Misalkan yang ngoco-ngoco Rizka, langsung ditanya, Riz, kamu tadi bilang aku, gitu ya. Kalau jawabannya Rizka iya, berarti memang benar. Tapi enggak. Saya nggak bilang gitu, aku cuman bilang kalau kamu ganteng, ya misalkan gitu ya. Cuman gitu saja begitu ya. Enggak, aku nggak bilang kok gitu ya. Nah, sama seperti Tufail, tidak langsung ditangkap.
bahwa Nabi Muhammad itu tukang sihir. Lah Tufail sempat menutup apanya? Telinganya dengan kapas. Sempat menutup telinganya dengan kapas. Loh Ustaz, waktu itu ada kapas tidak ada? Enggak ya, mungkin sejenis kapas. Ya. Agar tak mendengar apa yang dikatakan Rasulullah gitu ya. Jadi sebelum mendekati, karena ingin tahu mendekati Rasulullah, dan telinganya ini ditutup sama kapas. Supaya apa? Supaya sihirnya dari Nabi Muhammad itu tidak masuk, katanya tujuannya. Tapi jadi takdir Allah berkata lain. Di dekat Ka'bah lama-lama ia mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah ini menyampaikan, Tufail, engkau orang cerdas, katanya, penyair hebat, bagaimana mungkin engkau takut dengan kata-kata, katanya. Coba dengarkan saja, jika kata-katanya baik, engkau bisa menerimanya. Jika kata-katanya tidak baik, engkau bisa meninggalkannya. Ya, demikian suara hati Tufail, gitu ya, yang akhirnya ya membuat Tufail mendengar kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah dengan firman-firmannya, dan Tufail ini terpesona. Ya, apa terpesona itu? Ya Bi, kalau terpesona itu apa? Ada lagunya kayaknya itu ya. Terpesona. Ya sudah, nih masjid nggak boleh. Ya, terpesona. Ya, terpesona. Apa ini? Mulai tertarik dengan kalimat yang diucapkan Nabi. Jadi menceritakan apa yang dimenangkan oleh, yaitu pada saat itu Nabi membacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Bagaimana bacaan surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya. Lalu Tufail pun masuk agama Islam. Luar biasa. Jadi kalau takdirnya, sekali lagi, itulah, walaupun orang kafir Quraisy berusaha untuk mempengaruhi orang-orang supaya tidak mendengarkan dan memfitnah bahwa Nabi itu sihir, tapi kalau Allah berkehendak memberikan hidayah, pasti akan ya datang hidayah itu. Contohnya adalah Tufail. Itu saja mungkin yang dapat Ustadz Basuni sampaikan. Ada 3 pertanyaan untuk anak-anak. Kalau mau menjawab, acung tangan baru ditunjuk sama Ustadz Basuni. Oh ya. Pertanyaan yang pertama, di rumah siapakah tokoh kafir Quraisy? Siapa? Walid bin Mughirah. Musyawarah untuk apa? Ya, mencari strategi membentengi supaya orang-orang tidak pengaruh sama Nabi Muhammad. Oke, 1 hadiah. Hadiah yang kedua. Pertanyaan kedua kok, hadiah yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, siapakah seorang penyair yang cerdas yang akhirnya selain Rafa, yang akhirnya masuk agama Islam? Acung tangan yang tadi, yang terakhir tadi itu. Yang terakhir tadi itu. Berawalan dari huruf T.
Mau acung tangan dulu, acung tangan dulu, acung tangan dulu. Siapa? Tufail. Ya. Siapa, Mas? Siapa namanya? Tufail. Ya, ya itu juga mau menjawab Tufail nanti ya. Dan yang terakhir, surat apa yang dibacakan Nabi? Ayo jangan ragu-ragu, satu aja. Apa nama suratnya apa? Al-Ikhlas. Yang kedua apa? Al-Falak atau Al-Alaq atau Al-Falak? Al-Falak. 100. Kamu surat apa? An-Nas dan Al-Falak. Oke, berarti nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rizka hadiahnya kulkas tanpa pintu. Itu saja mungkin yang dapat Ustaz Basuni sampaikan. Dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan kita bertemu di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Oh, besok masih terakhir ya? Oh, besok nggak takbiran? Oh, belum ya? Oh, insya Allah ya. Insya Allah. Kalau besok mungkin Ustaz Basuni bercerita yang lain untuk persiapan Idul Fitri ya. Ya, itu saja. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.